البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Janaiz, membahas tentang jenazah, bagaimana menyolatkan, demikian juga mengkafani. Masih di dalam permasalahan yang berkaitan dengan menyolatkan jenazah, demikian juga menguburkannya. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa untuk perempuan maka makruh untuk mengikuti jenazah. Demikian juga membawa jenazah itu hendaknya laki-laki. Demikian juga afdalnya mengantar jenazah dalam keadaan berjalan kaki. Kecuali kalau jauh, mereka menyebutkan boleh berkendaraan. Kemudian berikutnya hadis nomor 558. Hadis yang sahih. Wa Nabi Ishaq, dari Abu Ishaq, anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, sungguhnya Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, adkhala al-mayyit, beliau masukkan mayit. Ya. Ini seorang sahabat ini beliau memasukkan mayit, ya, ke dalam kuburan. Min qibali rijlaini qabr, dari sisi dua kaki kuburan. Maksudnya kalau kita lihat itu yang kubur itu, maka ada yang lebar, ada yang panjang. Dari arah yang lebar itu, ya, jadi ada panjang, ada lebar kan. Dari arah yang sempit itu, dalam artian bukan arah yang panjang 2 meter sekitar itu, bukan. Ini yang sekitar 1,5 meter itu, yang masukkan dari arah situ. Waqala, kemudian mengatakan, hadza minas sunnah, ini termasuk dari sunnah. Ini beliau memperhatikan dulu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkannya adalah seperti itu, masukkan mayit ya sudah dikafani ke dalam kuburan itu dari arah itu. Dan itu termasuk sunnah. Maka disebutkan di sini kaifiyah idkhalil mayit al-qabr, tata cara memasukkan mayit ke dalam kuburan. Walaupun disebutkan bahwa boleh kita umpamanya dari arah yang panjang tadi. Ya. Demikian, pokoknya digotong itu beberapa orang turun dari arah itu boleh. Tapi dari hadis tadi berarti menunjukkan apa? Sunnahnya itu dari arah pinggir itu. Dari arah yang 1 meter itu turun. Paham ya? Ini demikian. Karena hadis tadi menyebutkan seperti itu. Ibnu Hazm mengatakan, anna dzalika sawa. Ini semua ini adalah sama saja. Ya, bahkan Abu Hanifah mengatakan ardhon min nahiyatil qiblah, dari arah kiblat. Tapi tadi kita sebutkan dari sunnah adalah seperti itu, turun ke bawah. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan hukum dafnul mayit, hukum menguburkan mayit. Itu adalah fardu kifayah, ya, dan itu ijma'. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beliau diperintahkan untuk ayyuwariyo abahu, untuk menguburkan bapaknya. Ini orang kafir Abu Thalib, ya, maka muslim lebih mulia lagi untuk dikuburkan. Kemudian hukum menguburkan di kuburan, tahu kuburan, ya. Hukumnya itu adalah sebagian para ulama afdalnya di kuburan. Wal maqbarah afdal bil ittifaq. Ucapan Imam Nawawi di Syarh Muhadzab. Kuburan lebih afdal secara ijma', sepakat para ulama, di kuburan itu, tempat yang sudah disiapkan untuk kuburan itu. Kuburan kaum muslimin, kan demikian, hendaknya seperti itu. Kalau mungkin tidak ada, ya bagaimana lagi? Jadi afdalnya di kuburannya kaum muslimin. Kita bisa mendoakan, assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah lahiquna bikum, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Semuanya kaum muslimin di kuburan itu. Lalu disebutkan apakah boleh di rumah? Disebutkan sebagian mengatakan para ulama boleh. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan demikian, dan itu beliau mengatakan ucapan jumhur ulama. Tapi di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tattakhidal buyut maqabir. Nabi melarang untuk menjadikan rumah-rumah menjadi kuburan-kuburan, kan demikian. Jadi lebih bagus jangan di kuburan, jangan di rumah. Ya, adapun
selain tempat kuburan boleh. Umpamanya di situ ada halaman umpamanya boleh. Tapi jangan sampai kemudian dihinakan nanti. Dan ini harus berhati-hati. Adapun di rumah, sebagian mengatakan boleh para ulama berdalil bahwa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Maka kemudian jawab itu khusus untuk Nabi SAW. Ya, demikian juga disebutkan bahwa Nabi diakhirkan dikuburkannya itu 2 hari. Karena waktu itu supaya diputuskan khalifah yang ada. Demikian juga jasad Nabi kan tidak berubah. Oleh karena itu mereka para sahabat mengakhirkan. Demikian juga waktu itu tidak ada imam ketika menyolatkan jenazah Nabi SAW. Mereka sholat sendiri-sendiri. Demikian disebutkan oleh Imam Madhabi di Syiar. Ya, ini bagaimana dikuburkan di rumah? Lebih bagus jangan. Walaupun saya mengatakan boleh. Lebih afdal di kuburan. Kemudian siapa yang yatawalla dafn, yang ditugaskan untuk menguburkan? Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa laki-laki. Demikian. Karena kalau perempuan ditakutkan tersingkap aurat dia dan sebagainya. Kemudian man huwa aula bidafnil mayyit, siapa yang lebih pantas untuk menguburkan, yang diutamakan, yaitu ulul arham. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Ini kerabat itu lebih didahulukan satu dengan yang lain. Ini ada yang dekat, ada yang agak jauh. Sebutkan abuhu wa jadduhu, bapaknya, kakeknya, kemudian ke atas, semua ibnuhu, kemudian anaknya, cucunya dan sebagainya. Ini yang didahulukan. Kan demikian. Kemudian bagaimana kalau suami istri? Ya, disebutkan bahwa kalau istri meninggal didahulukan suaminya. Ini afdolnya, walaupun semua boleh, kan demikian. Laki-laki boleh. Kemudian juga disebutkan itu ada hadis Anas Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang penting ini. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam anak perempuannya meninggal. Ya, disebutkan seperti itu. Dufina binti li Rasulillah. Ini didafni binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikuburkan anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyukum lam yuqarrif al-laila? Siapa di antara kalian yang tidak mendatangi istrinya malam tadi? Yuqarrif ini tidak mendatangi, melakukan jima. Faqala Butrah mengatakan aku. Qala fanzil fi qabriha, turunlah di kuburannya. Ini kalau yang meninggal perempuan, maka betulnya adalah orang yang tidak mendatangi istrinya di malam hari. Itu. Walaupun tidak mahramnya, ya, walaupun tidak mahramnya. Demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan kalau ada yang diwasiatkan umpamanya untuk masukkan ke kuburan umpamanya, ya didahulukan orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Demikian juga fa idza awsal mayyit ayatfanuhu insan li salahi. Kalau kemudian dia mewasiatkan kepada seorang karena dia itu soleh, atau ilmi atau ilmunya, atau warai atau waraknya, nufidat wasiatuhu, dilaksanakan wasiatnya. Kemudian bagaimana? Apakah didalamkan kuburan, demikian juga diluaskan kuburannya? Di situ ada hadis, disebutkan oleh Imam Nasai, hadis Hisam bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada orang yang mati syahid di perang Uhud, ahfiru wa amiku, galilah dan dalamkanlah, wa ahsinu dan baguskanlah, wadfanul isnain, waktu itu dalam keadaan terpaksa mungkin kuburkanlah 2 wa salah 1 3 dalam satu kuburan. Yang menjadi perhatian kita yaitu Nabi mengatakan amiku, dalamkanlah, boleh didalamkan itu. Demikian juga melebarkannya, ya dilebarkan. Di situ ada hadis rajulun, seorang laki-laki dari Ansor mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi jenazah, mendatangi jenazah, kemudian mengatakan pada orang yang menggali, ausa, yakni luaskanlah, mingki bali rijlaihi, dari sisi kedua kakinya itu. Mingki bali roksi, demikian juga di sisi kepalanya itu. Demikian. Semua Imam Ahmad. Ini dalilnya. Ya boleh didalamkan, diluaskan. Lalu bagaimana paling sedikitnya? Disebutkan aqallu ma yajibu fil hafr huwa ma yumna dhuhuri raiha. Paling sedikitnya itu untuk wajib ketika liang lahatnya ini, yaitu supaya tidak bau, tidak tampak baunya itu.
Wa nafsul siba, demikian juga binatang-binatang buas tidak menggalinya, demikian. Kemudian disebutkan hilu uqadil kafan fil qabr, apakah dilepas ikatan yang ada di kuburan itu, di kafan itu kan kita perhatikan kan. Maka seperti ini ya, perkara adalah luas. Dzakara ahlul ilmi anal uqad allati uqida biha kafan tuhal fil qabr. Ahlul ilmi mengatakan bahwa dilepas ikatannya itu sehingga wajahnya kelihatan. Karena kan untuk apa? Ya dilepas ikatan saja, tidak disebutkan di sini wajahnya ya. Ini ikatannya dilepaskan gitu. Sebenarnya mengatakan seperti itu. Karena kan supaya apa? Supaya tidak lepas dari jasad ya, demikian. Dan sudah selesai, sudah dimasukkan. Tapi seperti ini perkaraannya luas. Boleh dilepas ataupun tidak dilepas. Demikian. Ya boleh dilepas atau tidak dilepas. Tidak ada dalil yang khusus di sini. Kemudian bagaimana meletakkan mayat ini? Disebutkan bahwa itu ada beberapa hadis tapi dhaif ya. Qiblatukum ahyan wa amwatan, kiblat kalian hidup dan mati, itu dibicarakan hadis ini. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nasai. Tetapi amalan kaum muslimin demikian. Dihadapkan ke arah kiblat. Mayatnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Sebutkan di sini sisinya bagaimana? Kata Ibnu Hazm di Muhalla, yuj'alul mayit fi qabrihi ala jambil yamin wa wajhihi qiblatal qiblah. Sudah selesai. Yaitu bagaimana diletakkan mayat itu dari sisi kanan dia, kanan, tahu kan? Kanan, wajahnya ke arah kiblat. Ya, wa wajhuhu qiblatal qiblah, diarahkan ke arah kiblat. Berarti bagaimana? Ya kepalanya berarti di arah utara. Kan demikian, tidak ada yang lain, tidak mungkin. Ya, ini kepalanya di sebelah utara, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian dia bagian kanannya yang menempel di tanah. Mudah dipahami seperti ini. Inilah amalan kaum muslimin ya sampai sekarang. Tidak ada hadis yang menyebut seperti ini. Ada hadis sebagian membicarakan hadisnya dhaif, tapi amalan kaum muslimin adalah demikian. Sebab Imam Nawawi wattafaqu, ini sepakat mereka yang tadi kita sebutkan. Kemudian boleh tidak dikuburkan di waktu yang terlarang, disebutkan yang tiga tidak boleh. Yaitu kapan itu? Ketika matahari terbit, jelas bulatannya itu keluar. Demikian juga ketika tenggelam, bulatannya itu mau tenggelam. Demikian juga ketika di atas kepala persis. Tiga itu. Adapun yang dua, maka boleh. Setelah sholat subuh langsung boleh. Setelah sholat asar langsung boleh. Ya demikian. Sebutkan oleh para ulama dan itu ijma. Ya ijma bahwa boleh setelah sholat subuh langsung, setelah sholat asar langsung boleh. Tidak ada perselisihan. Kemudian berikutnya hadis nomor 559. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ini adalah ucapan Abdullah bin Umar saja. Ya, bukan ucapan Nabi SAW. Disebutkan bahwa Hamam bin Yahya, rawi namanya Hamam bin Yahya, maka dia menyendiri ketika mengatakan itu ucapan Nabi. Sedangkan ulama yang lain seperti Syu'bah, Hisham, Ad-Dustuwai maka mengatakan bahwa itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini ya disebutkan adalah mauquf dari Abdullah bin Umar. Tapi sahih ya dari hadis yang lain. Hadis Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat Al-Bayadi radhiyallahu anhu, maka beliau meriwayatkan riwayat ini. Disebutkan oleh Imam Hakim. Hadis ini sahih ya. Jadi ucapan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih dari sahabat yang lain. Qala beliau mengatakan, "Idza wada'tum mautakum, apabila kalian meletakkan mayat-mayat kalian fil kubur, di dalam kuburan-kuburan, faqulu, ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini mengatakan seperti itu ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Ini sunnahnya. Ya, dan hadisnya tadi sahih dari riwayat Imam Hakim. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Nasai, dan Nasai wa Sahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan wa allahu Daraqutni, Imam Daraqutni mengatakan itu berpenyakit bil waqaf, bahwa itu adalah mauquf dan benar. Ucapan Abdullah bin Umar, tapi sahih dari sahabat yang lain. Jadi bagaimana sunahnya ketika memasukkan mayat dalam kuburan dengan tadi.
Adapun mereka mengucapkan adzan dan iqamat, ma yaf'aluhu ba'dun nas minal adzan wal iqamat. Karena ada adzan iqamat itu ketika selesai dimasukkan ke dalam kuburan, sebelum dimasukkan tanah di situ. Adzan dan iqamat. Maka ini adalah bid'ah mungkar, perbuatan yang bid'ah dan mungkar, tidak ada asalnya. Ya, bahkan mendapatkan dosa. Ucapan tadi bismillah wa ala millati Rasulillah saja. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.